Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas persamaan radar. Jadi di minggu sebelumnya kita membahas dasar dari persamaan radar. Sekarang kita masuk ke materi persamaan radar. Ini adalah outline dari apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu yang pertama persamaan radar, yang kedua pengaruh derau terhadap persamaan radar, dan yang ketiga tugas. Pertama, persamaan radar. Baik, jadi rapat daya dari suatu antena isotropik adalah PD. Dan PD itu adalah daya pancar dibagi dengan luas bola. Luas bola, berarti kalau misalnya luas bola kita adalah 4 pi dikali jari-jari kuadrat ya. Nah, si jari-jari ini diganti dengan jarak R. Sehingga pada jarak R, rapat daya kita adalah PT daya pancar tadi ya, dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Satuannya PT adalah watt dan 4 pi R kuadrat adalah meter kuadrat. Jadi satuan si rapat daya adalah watt per meter kuadrat. Sekarang dalam suatu radar kita pasti menggunakan antena berarah atau antena direksional. Kenapa? Karena kita ingin radar kita fokus ke suatu area. Jadi kalau kita ingin memfokuskan radar kita ke satu tujuan, maka antena yang kita gunakan adalah antena direksional. Ketika kita menggunakan antena direksional, maka antena kita memiliki gain G dan aperture efektif AE. Nah, ini nilainya adalah gain itu sama dengan 4 pi AE dibagi dengan lambda kuadrat. Jadi lambda panjang gelombang. Nah, AE itu nilainya adalah rho dikali A, di mana nilai rho itu adalah 0 hingga 1. Rho itu apa? Rho adalah efisiensi aperture. Nah, jika efisiensi aperture itu mendekati 1 atau nilainya 1, maka AE sama dengan A ya. Jadi tinggal mengganti rho ini dengan 1, maka AE sama dengan A. Oke, jadi kita sudah memperoleh rumus rapat daya untuk antena isotropis, di mana PD itu adalah PT per 4 pi R kuadrat. Ini PD, nanti mungkin di halaman berikutnya atau di slide berikutnya itu berubah jadi S. Jadi rapat daya itu bisa PD atau bisa S. Harus dihafal dua-duanya. Sedangkan untuk direksional, rapat daya atau PD tadi akan berubah menjadi tulis yang isotropis, kemudian kalikan dengan gain. Jadi ada pengalinya, yaitu gain. Gain antena. Antara dua rumus ini cukup hafal salah satu saja. Yang dihafal adalah yang direksional. Jadi ini rumus umum. Kenapa ini rumus umum? Karena dengan rumus ini, apapun antenanya, kita bisa menghitung rapat daya. Berarti dengan rumus ini, kita juga bisa menghitung rapat daya untuk isotropis. Bisa. Tinggal ganti gainnya dengan gain isotropis. Gain isotropis itu adalah 1. Jadi kalau misalkan G ini diganti dengan 1, maka rumus ini akan menjadi PT per 4 pi R kuadrat dikali 1 kan ya. PT per 4 pi R kuadrat dikali 1 adalah PT per 4 pi R kuadrat. Jadi cukup mengganti gain, maka kita bisa pakai rumus umum tersebut. Nah, ini kenapa gainnya 1 sih isotropis? Karena isotropis itu memancarkan ke segala arah dan yang dipancarkan itu sama besar. Makanya dia gainnya 1. Sekarang kita akan membahas radar cross section. Radar cross section, RCS atau sigma. Nah, jadi kalau di sini dikatakan saat gelombang radar mengenai target, maka terjadi arus permukaan, target akan memancarkan kembali gelombang tersebut ke segala arah. Energi radiasinya lah yang sebanding dengan RCS. Jadi kalau Ibu ilustrasikan, sebenarnya nanti di slide berikutnya juga diilustrasikan, tapi tidak apa-apa. Kita coba dulu. Kita mono station ya, mono station. Jadi kalau mono itu berarti kita cuma punya satu antena. Di mana antena itu
akan bertugas sebagai TX dan juga RX gitu. Nah, ketika dia bertugas sebagai TX berarti dia memancarkan sinyal. Ketika dia bertugas sebagai RX berarti si antena akan menerima sinyal. Cuman perubahannya bukan pas dia mancarin langsung TX menerima RX gitu. Antena aja yang mikir, enggak, bukan antenanya yang mikir. Yang mikir adalah duplexer. Jadi duplexer lah yang mengatur kapan si antena itu memancarkan, kapan si antena itu menerima gitu. Mungkin sudah tahu ya kalau sudah mengerjakan tugas. Ada duplexer namanya. Oke, ini antena kita, cuman satu posisi ya antena kita, TX dan RX dia. Ketika dia sebagai TX, maka dia mancarin sinyal. Sinyal yang dipancarkan itu akan mengenai target. Ini anggap target kita pesawat, ibu nggak bisa gambar. Nah, ketika si antena kita ini ngirim sinyal, terus mengenai target, sinyal yang dikirim itu punya rapat daya sebesar PD. Si target ini akan memancarkan sinyal yang dia terima itu ke segala arah gitu. Karena dia ke segala arah, otomatis beberapa itu akan balik lagi ke antena kita. Nah, saat ini antena kita bertugas sebagai RX. Oke, kita balik ke sini. Dari sini, dari TX ke target dia PD. Nah, karena dia dipantulkan oleh si target, maka ini nggak PD aja gitu. Ini akan dikalikan dengan sesuatu, dikalikan dengan sigma atau dikalikan dengan RCS. Dikalikan dengan energi yang diradiasikan oleh si target. Berarti PD kita kalikan dengan sigma. Jadi sigma itu berarti nilai, Bu. Iya benar, sigma itu nilai. Nilainya bisa 1 meter kuadrat, 10 meter kuadrat gitu. Bisa 100 meter kuadrat, bisa berapa lagi? 0, berapapun. Pokoknya dia nilai gitu. Nah, nilainya itu tergantung dari luas penampangnya. Makin besar suatu benda, makin besar luas penampang suatu benda, maka makin besar nilai RCS-nya. Makin besar nilai RCS-nya, maka target semakin mudah untuk kita deteksi. Untuk radar kita deteksi. Jadi dibanding mendeteksi posisi yang terbang, burung ya, posisi burung akan lebih sulit dibandingkan mendeteksi posisi pesawat, karena pesawat jauh lebih besar gitu. Dibanding pesawat sipil akan lebih sulit untuk mendeteksi pesawat tempur, karena secara ukuran pesawat tempur lebih kecil daripada pesawat terbang biasa, pesawat sipil. Terus secara desain, nah ini mungkin sebagai sekilas info gitu. Secara desain, pesawat tempur itu didesain untuk mengelabuhi radar. Kan kalau pesawat tempur berarti buat perang ya. Supaya radar si musuh nggak tahu nih posisi pesawat kita, pesawat tempur. Maka si pesawat tempur itu harus didesain lekukan-lekukannya itu didesain supaya sinyalnya itu jauh dari posisi dia sebenarnya. Jadi kita yang anak teknik telekomunikasi bagian radar itu musuhnya adalah anak teknik penerbangan. Anak teknik penerbangan yang mendesain pesawat. Kita maunya, misalkan pesawat tempur itu ada di posisi A, ya kita maunya dia di posisi A gitu. Kalau kita anak radar ya, harus akurat nih kita memprediksi, si pesawat ada di posisi A, kita harus akurat. Sedangkan mereka lagi di posisi A, mereka maunya mengelabuhi radar supaya radar tuh mikir bahwasannya posisi mereka bukan di A, posisi mereka ada di C misalkan. C masih dekat, misalkan di I gitu. Maksudnya gimana? Ketika radar kita memancarkan sinyal dan mengenai target atau mengenai pesawat tempur tersebut dengan lekukan mereka yang tidak biasa, tidak seperti pesawat sipil umumnya, mereka mengoper si sinyal yang kena oleh mereka itu berasal dari titik I. Jadi ketika target kita nerima sinyal, ternyata target di I gitu. Nah, jadi kita sangat bertolak belakang dengan anak penerbangan. Kita maunya akurat, mereka maunya mengelabuhi kita gitu. Jadi dua ilmu ini, telekomunikasi, bagian radar dan juga penerbangan itu berarti ilmu yang dinamis, harus mikir terus gimana cara ke depannya supaya bisa memaksimalkan ilmu untuk kepentingan masing-masing gitu. Ya udah, kita balik lagi ke sini. Kita sudah punya RCS. RCS itu di sini didefinisikan daya terima dibagi dengan rapat daya PR per PD. Daya terima itu watt, rapat daya nih dihafal ya, watt per meter kuadrat.
Jadi ini coret-coret naik, berarti satuannya meter kuadrat. Nah, ini yang satuannya meter kuadrat, tapi nanti secara perhitungan kebanyakan kita dalam logaritma, dalam desibel. Berarti ini harus diubah jadi desibel. Tapi karena dia meter kuadrat, jadinya desibel SM, di mana S itu adalah square. Jadi desibel meter kuadrat, dBSM satuannya. Ada dua berarti satuannya, yang pertama meter kuadrat, yang kedua adalah desibel square meter atau dBSM. Untuk mengubah dari meter kuadrat, misalkan 1, menjadi dBSM itu kita 10 logkan. 10 logkan si sigmanya, 10 log 1, karena di sini 1 kan. 10 log 1 adalah 10 dikali 0, log 1 adalah 0. 10 lagi 0 dBSM. Oke, caranya ini ya, di logaritmakan 10 log. Nah, kita lanjut lagi. Ibu lagi di atas ya, ganti warna dulu. Oke, tadi kan dari titik pemancar ke target itu PD. Kemudian sampai di target sebelum dipancarin dia kalikan dengan sigma gitu. Nah, PR itu adalah di titik ini lagi, di titik awal. Tapi antena kita berfungsi sebagai penerima sekarang. Itu adalah yang ini. Jadi ini PDR, ini PR ya. Nah, ini juga nih. Mungkin nanti ke depannya akan jarang Ibu sebutnya PDR, Ibu akan lebih sering PR. Jadi tolong diingat, ini PR, daya yang diterima oleh si antena kita ini adalah PTG sigma per 4pi R kuadrat dikuadratkan AE. Nah, ini kenapa? Jadi kita balik lagi ke atas. Ibu tulis, dia harusnya posisinya di sini, tapi Ibu tulis di bagian lintasan ini ya, PR. Berarti sinyal kita yang awalnya PD telah berubah menjadi PD sigma. Oke, PD sigma. Kemudian antena kita itu, antena penerima kita itu punya penampang kan ya, itu aperture. Dikalikan dulu dengan besar AE-nya. Sudah Ibu bahas di slide sebelumnya. Kemudian, waduh Ibu ngelihatnya gimana ya? Gini nih, semoga kelihatan. Mungkin nanti di slide berikutnya lebih kelihatan. Dari sini ke sini kan 4pi R kuadrat ya, R kuadrat. Nih, dikali dengan 1/4pi R kuadrat atau dibagi dengan 4pi R kuadrat. Jadi daya kirim kita dibagi dengan 4pi R kuadrat dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini lintasannya sama. Berarti harus dibagi lagi dengan 4pi R kuadrat. Jadi dari sini ke sini dibagi 4pi R kuadrat, sinyalnya dari sini ke sini otomatis harus dibagi juga karena dia melewati lintasan yang sama, tapi dibagi lagi gitu dengan 4pi R kuadrat. Jadi P D sigma AE dibagi dengan 4pi R kuadrat. Ibu tulisnya ke bawah sini ya, 4pi R kuadrat. Kalau tidak kelihatan, Ibu tulis di sini. PR adalah si PD-nya kan sudah dikalikan sigma karena dia sudah dipantulkan atau dipancarkan kembali oleh target. Nah, dia masuk nih ke antena penerima, makanya kita kali AE. Terus lintasannya kan kita lewatin lagi tuh jarak yang sama, makanya dibagi lagi sama 4pi R kuadrat. Atau PD kita apa tadi? PD adalah PT per 4pi R kuadrat, kemudian sigma ditulis, AE terus ditulis lagi per 4pi R kuadrat. Jadi 4pi R kuadratnya ada 2 kali. Makanya rumusnya jadi ini PT, di PT, di PT. Kemudian ini ada gen. Oh, gennya Ibu lupa ya, gen ini. Oh ya. Ini PTG, karena kan kita direksional kan ya. Dan rumus umum. PTG per 4pi R kuadrat. PTG per 4pi R kuadrat. 1 dulu. 4pi R kuadratnya ada 2, makanya dikuadratin. Jadi ini 2 kali 4pi R kuadrat. Dikuadratkan. Kemudian AE, AE. Oke, dapat ya rumusnya. Ini sampai sini aja nih. Oke. Ibu harap paham nih, kenapa hasilnya jadi seperti ini rumusnya. Ini mungkin sambil didengerin, sambil nulis, sambil nyatet, supaya lebih paham. Kemudian, tadi kita sudah belajar di slide sebelumnya, gain itu apa? Gain itu adalah
AE, aperture efektif, kali 4pi per lambda kuadrat. Ya, berarti kalau kita mau nulis AE, bisa ditulis AE sama dengan gain, gain, mohon maaf ini ya gain. Ini bentar. Gain ya, lambda kuadrat per 4pi. Paham ya? Nah, kenapa Ibu bilang fokus? Oke, ini gain 4pi AE per lambda kuadrat. Berarti kan kalau kita mau cari AE, ini dikalikan ke sini. Ini pindah posisi nih si lambda kuadratnya, jadi gain lambda kuadrat. Ini sama dengan 4pi AE, berarti kalau AE dibagi sama 4pi. Kayak pindah ruas matematika biasa, oke? Terus, AE ini kita ganti nih ke sini. AE ini diganti sama ini, maka kita dapat rumus ini. Coba. Ini berarti sama, ini sama. Oke, AE-nya diganti dengan gain lambda kuadrat per 4pi. Nah, coba dilihat. PT-nya tetap PT, gain-nya jadi gain kuadrat. Kenapa nih? Gain 1 dikali gain ini. Ya kan? Gain kali gain. Gain kali gain berarti G kuadrat. Lambda kuadrat, sigma, sigma. 4pi-nya jadi pangkat 3. Kenapa? Ini 4pi kuadrat. 4pi kuadrat dikalikan dengan 4pi ini. Jadi 4pi pangkat 3. R-nya R kuadrat dikuadratkan. R pangkat 4. Jadi rumus PR kita yang ini. Ini adalah langkah bagaimana caranya dapat rumus ini. Tapi nanti yang dipakai yang ini. Semoga dapat dipahami. Jadi ini adalah ilustrasi dari persamaan radar yang sudah kita bahas pada 2 slide sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita bicara konsep radar, tadi kan Ibu biasanya mengilustrasikannya dengan satu pemancar atau penerima, kemudian ada target, sinyalnya dipancarkan ke target, kemudian dikembalikan. Nah, sekarang supaya lebih mudah, kita pisahkan pemancar dan penerimanya, supaya terlihat bagaimana persamaan radar itu terbentuk. Oke. Jadi di sini kita memiliki pemancar, kemudian ada penerima, dan ada target. Oke. Nah, jarak dari pemancar ke target itu adalah R1. Jarak dari target ke penerima adalah R2. Sebenarnya kalau kita anggap di sini pemancar dan penerima sama aja ya. Berarti R1-nya sama dengan R2-nya. Cuma sekarang dipisahkan. Oke. Si pemancar ini memiliki RCS sebesar sigma ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita memancarkan sinyal dari pemancar ke target, maka sinyal yang sampai di target ini adalah ST, yaitu PT dikali GT dibagi dengan 4pi R1 kuadrat. Oke. Kemudian si target ini akan memancarkan sinyal si ST tersebut ke segala arah, yang nilainya akan menjadi ST dikalikan dengan RCS. Sebagian dari sinyal itu akan diterima oleh penerima kita. Maka, sinyal yang dipancarkan atau dipantulkan oleh target, yaitu ST dikalikan dengan sigma tadi, akan dikalikan dengan 1/4pi R2 dikuadratkan. Jadi ini ST sigma dikali 1/4pi R2 dikuadratkan. Nah, sehingga yang diterima oleh antena penerima kita itu rapat dayanya adalah ini, PTGT per 4pi R1 kuadrat dikalikan dengan RCS dikalikan dengan 1/4pi R kuadrat. Nah, dengan apa yang sudah Ibu jelaskan di slide 2, sekarang kita akan mencari PR, P receive. P receive tadi adalah yang ini kan ya, PTGT per 4pi R1 kuadrat sigma. Nah, kalau untuk P receive, ini kan tadi di rapat daya 1/4pi R kuadrat. Ya udah, kita kalikan dengan AE. AE itu adalah aperture efektif dari si antena. Sehingga rumusnya menjadi seperti yang di box biru ini, PT GT per 4pi R1 kuadrat sigma atau RCS dikali AE. Jadi di sini AE per 4pi R kuadrat dikuadratkan.
tinggal mensubstitusi AE dengan ini, GR kali R kuadrat per 4Pi, maka kita akan mendapatkan rumus yang sama dengan rumus yang kita dapatkan pada akhir slide 2 atau slide sebelumnya. Yaitu P receive sama dengan PT, GT gain antena pengirim, GR gain antena penerima dikalikan dengan lambda kuadrat atau panjang gelombang kuadrat dibagi dengan 4Pi Pi pangkat 3 dikali R1 kuadrat R2 kuadrat dikalikan dengan sigma atau RCS. Nah, jika antena kita, antena penerima dan pemancar adalah sama, atau pemancar dan penerima adalah sama, R ini akan menjadi R pangkat 4, karena R1 akan sama dengan R2. Sama dengan R misalnya. Maka dia akan menjadi R pangkat 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengaruh derau terhadap jangkauan radar. Baik, untuk pengaruh derau terhadap jangkauan radar berarti sinyal yang diterima oleh radar kita itu adalah sinyal yang dipengaruhi oleh derau. Karena dipengaruhi oleh derau, maka sinyal yang diterima itu akan minimum. Dengan level sinyal minimum itu atau daya sinyal minimum adalah Smin. Sehingga jarak maksimum kita akan menjadi PT dikali G kuadrat dikali lambda kuadrat dikalikan RCS dibagi dengan 4Pi pangkat 3 dikali Smin dipangkatkan seperempat, atau bisa ditulis sebagai akar pangkat 4 dari PT, ini 4 ya, 4 PT G kuadrat lambda kuadrat sigma per 4Pi pangkat 3 Smin. Gitu. Nah, dari rumus ini yang bisa kita simpulkan adalah jika kita ingin melipat gandakan jangkauan dari radar Airmax, maka yang dilakukan adalah satu, daya peak kita PT dinaikkan 16 kali harga semula, atau apertur efektif kita diperbesar 4 kali nilai semula. Kita coba buktikan. Daya peak kita dinaikkan 16 kali harga semula ya. Kita buktikan salah satu saja. Misal kita buktikan yang ini ya. Berarti kalau misalkan daya peaknya kita naikkan 16 kali harga semula. Misal Airmax-nya berarti sama dengan, ingat ya, kalau misalnya kita ingin membuktikan si PT-nya dinaikkan 16 kali harga semula, berarti yang lain itu nilainya unity atau satuan. Jadi yang ini kita anggap sama dengan 1, karena kita ingin membuktikan PT ini. Misal PT kita adalah 16, dikalikan dengan 1 per 1 seperempat. Berarti si Airmax kita berapa? Sama dengan 2. Nah, benar nggak kalau misalkan kita punya PT 16 kali harga semula, berarti sekarang yang awalnya 16 dikalikan 16, atau yang awalnya 16 menjadi 256 watt. Apakah benar hasilnya 2 kali lipat harga ini gitu? Kalau begitu 256 dipangkatkan seperempat, apakah sama dengan 4 gitu? 2 kali dari ini kan 4 ya. Benar gak sama? Kita cek. 4 kali 4 16 kali 4 64 kali 4 256. Jadi terbukti ya. Berarti kalau kita ingin menggandakan jangkauan kita harus menaikkan PT kita sebanyak 16 kali. Nah, dalam praktiknya ini mahal. Sangat mahal. Karena itu industri radar bisa dikatakan industri yang sangat mahal. Kenapa? Karena untuk menggandakan jangkauan radar saja kita harus menaikkan PT sebanyak 16 kali. Dan untuk menaikkan PT sebanyak 16 kali itu dibutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Sama sepertinya dengan apertur efektif, itu dibesar 4 kali, itu pengaruh dari lambda kuadrat ini. Karena kan sebenarnya efektif itu adalah G lambda kuadrat per 4Pi. Ini AE ya. Jadi ubah persamaan atas menjadi yang mengandung AE seperti ini, karena di sini ada lambda kuadrat. Maka untuk apertur efektif ini berarti apertur efektif dari antena.
pemancar kita. Itu diperbesarnya dalam 4 kali. Jadi ini bisa dibuktikan dengan mengubah persamaan menjadi persamaan ini terlebih dahulu. Dan pengaruh dari lambda kuadrat, kalau jadi si aparatur efektif tidak perlu dinaikkan 16 kali, hanya 4 kali saja. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas derau itu sendiri. Pertama yaitu daya derau. Daya derau atau daya noise adalah N. N sama dengan noise PSD atau power spectral density dari suatu derau dikalikan dengan bandwidth-nya. Power spectral density atau rapat daya spektral. Rapat daya, intinya ini adalah rapat daya. Dari noise berarti, dari noise atau dari derau. Daya derau yang akan masuk ke penerima itu adalah NI atau N input. Nilainya adalah K, konstanta Boltzmann, dikalikan dengan TS, dikalikan dengan B. Konstanta Boltzmann itu nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, ini satuan ya. Kemudian TS adalah suhu efektif sistem atau temperatur sistem. B adalah bandwidth. Sekarang kita mengenal istilah noise figure. Jadi kalau noise figure itu adalah penurunan dari SNR. Jadi menghitung penurunan dari SNR. Jadi itu rumusnya adalah SNRI dibagi dengan SNRO atau SNR ini signal to noise ratio ya. Input dibagikan dengan signal to noise ratio output atau SI per NI dibagi dengan SO per NO. Noise figure ini semakin rendah noise figure, maka sistem akan bekerja semakin baik, semakin bagus. Jadi kalau kita pada pengaplikasiannya, yang kita cari adalah noise figure yang lebih rendah atau semakin rendah. Nah, tadi kita membahas temperatur sistem. Sebelum kita membahas temperatur sistem, kita akan membahas temperatur apa saja yang ada di sistem tersebut. Yang pertama yaitu temperatur derau efektif penerima. Itu adalah TE. TE itu nilainya adalah T0 dikalikan dengan noise figure dikurang 1. Atau noise factor juga boleh dikurang 1. Jadi T0 ini nilainya tetap yaitu 290 Kelvin. Berarti ini si TE akan menjadi 290 dikali F noise figure dikurang 1. Sekarang kita akan membahas T-system atau temperatur atau suhu sistem. TS itu adalah temperatur efektif derau atau TE ditambahkan dengan temperatur antena atau TA. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwasannya TE itu adalah T0 dikalikan dengan F dikurang 1 ya. Nah, berarti ini kita jabarkan T0 dikali F, T0F, kemudian dikurang T0 dikali 1 dikurang T0. Sehingga rumus kita menjadi seperti ini. Jadi ini adalah T0F dikurang T0 itu adalah TE ditambahkan dengan TA. Nah, namun dalam berbagai aplikasi kita menginginkan nilai si TA ini sama dengan T0. Jika nilai TA sama dengan nilai T0, maka TS kita akan menjadi T0F dikurang T0. Seharusnya ditambah TA ya, tapi TA-nya sama dengan T0, maka di sini ditambah T0. Habis, TS adalah T0F. Jadi TS adalah FT0 atau 290 F. Ini kalau T antena atau suhu antena sama dengan T0. Oke. Nah, bagaimana dengan sinyal masukan atau daya dari sinyal masukan? Jadi daya dari sinyal masukan itu adalah SI. Rumusnya adalah Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali T0 290 dikali B bandwidth dikali F noise figure dan dikali signal to noise ratio output
atau SNRO. Sedangkan daya sinyal minimum atau daya minimum sinyal itu adalah Smin, nilainya adalah si Si tadi, namun si SNR-nya diganti dengan SNRO yang minimum. Oke. Nah, dengan persamaan Smin ini kita akan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan Rmax kita yang ada pada beberapa slide sebelumnya. Itu Rmax sama dengan PT dikalikan dengan G kuadrat dikalikan dengan lambda kuadrat dikalikan dengan sigma dibagi dengan 4pi pangkat 3 dikalikan dengan Smin dipangkatkan 1/4. Jadi Smin-nya diganti menjadi ini. Kita peroleh persamaan Rmax yang baru dengan rumus Smin KT0BF SNRO minimum. Oke, jadi tadi kita sudah memiliki rumus untuk jarak jangkauan maksimum, itu adalah PT G kuadrat lambda kuadrat sigma per 4pi dipangkatkan 3 K T0 B F SNR output minimum. Ini pangkat 1/4. Sekarang kedua sisi kita pangkatkan 4. Ini akan menjadi Rmax pangkat 4 sama dengan PT G kuadrat lambda kuadrat sigma per 4pi pangkat 3 K T0 BF. Ibu tulisnya SNR aja ya, SNR. Ini kan pangkat 1/4, berarti kali 4, coret-coret pangkat 1. Jadi ini menjadi Rmax pangkat 4 sama dengan PT G kuadrat lambda kuadrat sigma per 4pi pangkat 3 K T0 BF SNR min. Oke. Awalnya seperti ini, pangkatkan 4 akan menjadi seperti ini. Sekarang untuk mengetahui nilai SNRO min berarti tinggal kita pindah ruas. SNRO min kita pindahkan ke sebelah kiri, Rmax kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi SNRO min akan menjadi sama dengan, ini sama yang di atas, yang di bawah sampai F-nya sama, SNRO minnya jadi Rmax pangkat 4. R pangkat 4 max. Oke. Nah, sekarang akan ada nantinya pada sistem komunikasi radar kita yang namanya rugi-rugi atau L atau loss. Namanya loss berarti dia mengurangi SNR kita. Kalau gain yaitu menambah. Gain memperoleh berarti menambah. Kalau L itu menghilangkan, loss. Jadi mengurangi sinyal kita. Oke. Nah, ini adalah rumus ketika T antena kita sama dengan T0 atau sama dengan 290K. Jadi ketika suhu antena kita atau temperatur antena kita sama dengan T0, sama dengan 290K, maka kita pakai rumus ini. Kalau misalkan T antena kita tidak sama dengan T0, maka kita pakai rumus umum. Ini adalah rumus umum. Jadi beda ya, yang atas ini hanya khusus untuk 290 Kelvin. Yang atas ini khusus untuk 290 Kelvin TA-nya. Jadi TA-nya sama dengan T0, maka rumusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan TA-nya tidak sama dengan T0, kita pakai rumus ini. Nah, kenapa TA sama dengan T0 pakai yang ini, kenapa yang tidak sama dengan T0 pakai yang ini? Karena sudah Ibu jelaskan bahwasannya ketika TA sama dengan T0, maka TS atau temperatur sistem kita adalah FT0. Alasannya sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Tetapi ketika TA tidak sama dengan T0, maka TS kita adalah TE ditambah dengan TA. Di mana TE adalah
temperatur derau efektif. Nah, TE ini juga ada kan di slide sebelumnya. Jadi intinya bagaimana? Kalau misalkan TA kita sama dengan T0 atau, nah ini ada pengecualian ketika di soal itu tidak diketahui nilai TA berapa. Jadi sebentar, ini pulpen ya. Jadi ketika di soal TA tidak diketahui, itu biasanya kita anggap TA-nya itu sama dengan T0. Maka TS kita adalah FT0. Berarti ini T0F, abaikan dulu B yang di tengah, itu adalah TS gitu. Tapi ketika di soal TA-nya malah diketahui, TA diketahui gitu. TA diketahui di soal, tapi besarnya berarti otomatis tidak sama dengan T0 ya, bukan 290K. Maka TS itu adalah TE tambah TA. TE tadi derau efektif sudah ada di slide sebelumnya. Jadi rumus yang awalnya adalah T0F atau TS, tapi ada B-nya kan, T0F, T0BF, TSB, ya kan? Itu tinggal kita ubah menjadi ini. Jadi di rumus umum itu tidak ada lagi yang namanya F. Jadi ini T0F itu adalah TS ketika TA tidak diketahui. Temperatur TA tidak diketahui, kita anggap dia sama dengan T0, makanya muncul T0 di sini. Tapi kalau udah nggak ada T0 lagi, kita pakai TF biasa. Berarti ini nggak jadi F-nya hilang lagi. Bukan FT0 lagi kan ya, TS-nya, tapi TE tambah TA. Ibu harap bisa memahami kedua perbedaan rumus ini. Yang satu T0F, yang satu TS saja, F-nya nggak ada lagi nih. Dimana TS-nya adalah TE tambah TA. Oke. Sekarang untuk tugas. Soal kita hanya ada satu untuk tugas ini, silahkan dikerjakan, tetapi sebagai hint tambahan akan Ibu review kembali bahwasannya ketika rumus kita dalam perkalian dan pembagian, jadi rumus itu isinya kali bagi gitu ya, maka semua yang dB, semua yang desibel itu diubah menjadi bukan desibel. Misal di sini ada 25 dB, maka 25 dB itu diubah menjadi bukan desibel. Caranya adalah 10 pangkat si 25 dB dibagi 10, berarti 10 pangkat 2,5. Ini sudah ada di mata kuliah FTGM. Seharusnya sudah paham. Tetapi kalau misalkan rumus kita itu dalam logaritma semua atau biasanya penjumlahan dan pengurangan, maka yang bukan dB diubah menjadi dB. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini biasanya untuk sinyal-sinyal ini yang logaritma FTGM, radar, kuliahnya yang itu. Itu bukan desibel diubah jadi desibel gitu. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau misalkan dia perkalian dan pembagian, itu yang desibel harus diubah menjadi bukan desibel. Jadi semuanya dalam bukan desibel. Jadi kalau misalkan yang logaritma berarti kan ini berapa nih? 10 pangkat 2,5. Berarti 10 pangkat 2,5 kita ubah ke desibel. Berarti 10 log 10 pangkat 2,5. Kalau untuk logaritma kan yang 2,5-nya tarik ke depan. Tulis ya, 2,5. 10-nya tulis kali 10. 10, ini kan ini atasnya ada 10 nih. 10 log 10 ya 1. Berarti ini 2,5 kali 10. Sama dengan 25 dB. Jadi kita harus tahu kapan kita pakai desibel, kapan tidak pakai desibel. Silahkan dikerjakan. Dan untuk pengerjaan tugas, ditulis tangan ya, kemudian dijadikan PDF dan diupload di Spada sesuai deadline. Nanti deadline Ibu umumkan di Spada. Dan untuk referensi sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu Skolnik, dan akan Ibu berikan juga di Spada untuk bahan bacanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.